kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Berusaha menghindari tabrakan dengan kereta api, sopir truk panik menginjak gas dan menabrak tiang listrik. Masih ada warga yang belum dapat menggunakan hak pilih di 668 TPS di 4 provinsi. Mobil yang tengah parkir di halaman rumah warga di Medan Selayang dilempar dengan batu oleh orang tidak dikenal. Truk muatan pasir 20 ton nyaris tertabrak kereta api. Sopir yang panik akhirnya menginjak gas dan menabrak tiang listrik yang berdekatan dengan rel kereta di kawasan Desa Aras, Kabu, Kabupaten Deli Serdang. Tiang listrik roboh dan kabelnya putus. Tiang listrik yang berdekatan dengan jalur rel kereta tumbang ditabrak truk bermuatan pasir. Tumbangnya tiang listrik ini nyaris mengenai warung kelontong. Akibatnya, kabel listrik putus dan mengakibatkan padam listrik hingga hampir 5 jam. Kejadian bermula saat truk bermuatan pasir nyaris tertabrak kereta api saat melintasi rel kereta api di Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Karena panik, akhirnya sang sopir menginjak pedal gas untuk menghindari tabrakan dengan kereta. Tetapi akibatnya, truk menabrak tiang listrik yang berdekatan dengan rel kereta. Tadi kan lewat rel, tak tahu lewat dari rel itu tahu-tahu patah spikul udah subam. Jadi udah nggak bisa terkendalikan lagi, ini kejadiannya nabrak tiang listrik. Jadi bawa apa, mau kemana, Bang? Bawa material pasir, kita mau bongkar ke Sungai Mati. Ambil dari mana, Bang? Ambil dari titik besi. Jadi ini trip yang keberapa, Bang? Trip pertama. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini, namun mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Di tengah euforia hari pemilihan umum 14 Februari lalu, ternyata masih ada warga yang belum dapat menggunakan hak pilih. Ketua KPU memastikan pemilu susulan berpotensi digelar di 668 TPS di 4 provinsi. Hari pencoblosan sudah usai? Tunggu dulu. KPU menyebut pemungutan suara susulan bakal digelar di lebih dari 600 TPS. Penyebabnya, faktor bencana alam seperti banjir yang menerjang Demak, Jawa Tengah, hingga gangguan keamanan, seperti pengrusakan kotak hingga surat suara yang terjadi di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Pemungutan suara susulan akan digelar di 108 TPS di Demak, Jawa Tengah, 8 TPS di Kota Batam, Kepulauan Riau, 92 TPS di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, 456 TPS di Puncak Jaya, Papua Tengah, serta 4 TPS di Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Total, pemungutan suara susulan akan digelar di 668 TPS di 5 kabupaten kota. Totalnya tadi ada 668 TPS di 5 kabupaten kota yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Kepri, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Usai mengecek kesiapan pasukan pengamanan pemilu 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyiapkan antisipasi pengamanan terkait pemungutan suara susulan di wilayah Papua. Ada kerusakan-kerusakan dan ini tentunya menjadi perhatian kita. Kemudian TPS yang tergenang sehingga kemudian harus direlokasi. Selain faktor eksternal, pemilu 14 Februari juga masih diwarnai dengan sejumlah kendala teknis. Di antaranya surat-surat tertukar hingga kurangnya logistik pemungutan dan perhitungan suara. Tim Liputan SCTV melaporkan.
Pesta demokrasi pemilu 2024 dirasakan oleh semua warga negara Indonesia, termasuk para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Narkotika Langkat. Namun, hanya sekitar 50% saja warga binaan yang bisa menggunakan hak pilihnya. Mengapa bisa begitu? Berikut liputannya. Ruang tahanan penjara tidak otomatis menghilangkan hak warga binaan untuk menikmati proses demokrasi. Hal ini dirasakan oleh warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Narkotika Langkat yang berada di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Warga binaan sangat antusias datang ke tempat pemungutan suara atau TPS untuk melakukan pencoblosan. Ada 4 TPS khusus didirikan di dalam lapas Kelas 2A Langkat, di mana seluruh petugas KPPS merupakan pegawai lapas. Warga binaan satu persatu melakukan proses pencoblosan untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, serta anggota DPD. Dari 1.400 lebih warga binaan di lapas Narkotika Langkat, hanya 50% yang mempunyai hak pilih. Alasannya, karena aturan KPU nomor 7 tahun 2022, warga binaan permasyarakatan atau WBP masuk ke dalam daftar pemilih tambahan harus melampirkan KTP asli sebagai persyaratannya. Sementara setengah dari warga binaan tidak memiliki KTP sehingga mereka kehilangan hak pilihnya. Antusiasmenya sangat tinggi, cuma terkendala mengenai persyaratan administratif. Karena lapas narkotika ini adalah lapas yang dihuni oleh warga binaan yang rata-rata bukan warga binaan Langkat. Jadi ada sekitar 50% warga binaan itu tidak memiliki hak pilihnya karena dikarenakan tempat domisili dan KP-nya yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Dan persyaratan itu apa aja itu Pak bagi DPD? Nah, itu yang menjadi permasalahan karena dari 1.400 lebih. Walau menjalani masa tahanan, para narapidana juga masih mempunyai hak untuk ikut dalam pemilu. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu berhak ikut dalam pemilu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS 6 Kota Medan meninggal dunia. Sebelumnya ternyata almarhum punya riwayat penyakit. Sejumlah pelayat tampak datang di rumah duka usai pemakaman Firmanto, sang ketua TPS. Punya riwayat penyakit dan akhir-akhir ini kerap pulang malam. Firmanto, Ketua TPS 6 Kelurahan Babura Medan Baru, Kota Medan meninggal dunia pada Selasa siang lalu. Sebelum akhirnya meninggal, Firmanto sempat mengeluh sesak nafas. Kemudian oleh keluarga Firmanto dibawa ke rumah sakit, namun tidak lama dinyatakan telah meninggal dunia. KPPS mana Bang? KPPS 6 Bang. KPPS 6? Ya, Sebabolon. Ini meninggalnya kapan Bang? Karena kecapean. Tugas pemilu bukan pertama kali diemban Firmanto. Pada pemilu 2019, Firmanto juga bertugas menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di tempat tinggalnya. Sementara TPS 6 Kelurahan Babura, Kota Medan sudah siap dengan gelaran pemungutan suara sejak hari Selasa dan tetap menjalankan gelaran pemungutan suara pada hari Rabu kemarin. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Badan Pengawas Pemilu Sibolga melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang tim sukses calon anggota legislatif DPRD Sibolga. Pelaku bagikan uang kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihan saat pemilu. Bawaslu Sibolga Selasa siang atau 1 hari menjelang hari pencoblosan menerima laporan warga yang mengamankan seorang tim sukses atas praktik politik uang di Sibolga. Tiba di lokasi, anggota Bawaslu Sibolga menemui pelaku, Penny Amanlasi, sedang mencontohkan cara mencoblos seorang caleg yang membayar suara dengan dana yang dibagikan sebesar Rp300.000.
Caleg yang diduga terlibat dalam memerintahkan tim suksesnya membagikan uang merupakan caleg Partai Nasdem. Nomor urut 4, Dapil 2, DPRD Sibolga bernama Agustina Mariati. Nah, dari 5 juta itu sudah kau bagikan? Mana daftarnya? Coba hitung dulu berapa orang yang sudah kau bagikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelaku diklarifikasi dan diplenokan oleh Bawaslu Sibolga. Hasilnya memenuhi syarat formil dan material untuk dilanjutkan ke sentra Gakumdu. Jadi pelaku pada saat sedang diduga sedang menyerahkan uang kepada pemilih di rumah pemilih yang bersangkutan, ya, kemudian dengan memperagakan bagaimana cara mencoblos di hari H, ya. Lalu kemudian ditangkap oleh warga masyarakat dan dibawa ke kantor Bawaslu Sibolga. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 523 tentang pemilu, terancam hukuman 4 tahun penjara, serta denda 48 juta rupiah. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. KPU Deli Serdang memusnahkan sejumlah surat suara yang rusak. Surat suara yang dimusnahkan kondisinya rusak seperti robek atau ada bercak tinta. Dan nanti diikuti oleh anggota. Sebanyak 3.106 lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden, 893 lembar DPR RI, 3.126 lembar DPD, 107 lembar DPRD Provinsi, dan 231 lembar DPRD Kabupaten Kota dimusnahkan di halaman gudang KPU Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Surat suara yang dimusnahkan ini kondisinya rusak seperti robek atau ada bercak tinta. Pemusnahan surat suara ini dilakukan setelah surat suara telah selesai semua didistribusikan dari kantor KPU Deli Serdang. Dari 5 jenis surat suara yang bersisa. Adapun yang surat suara tersisa itu untuk Presiden dan Wakil Presiden itu sebanyak 3.106 lembar, untuk DPR RI sebanyak 893 lembar, untuk anggota surat suara pemilu anggota DPD sebanyak 3.236 lembar, dan surat suara pemilu DPRD Provinsi sebanyak 107 lembar, dan surat suara DPRD Kabupaten Kota sebanyak 231 lembar. Meski ada banyak surat suara yang terpaksa dimusnahkan ini, Ketua KPU Deli Serdang berharap pemilu dapat berjalan lancar dan aman di setiap TPS-TPS di Kabupaten Deli Serdang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik.